Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Nabila dengan NIM 24050104. Saya di sini akan mereview materi pertemuan 5, 6, dan 7. Mata kuliah Hukum dan Media. Hukum, Etika, dan Media. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi pertemuan 5. Kode etik jurnalistik di Indonesia menekan pentingnya kode etik sebagai pedoman moral dan profesional bagi wartawan, terutama dalam konteks kebebasan pasca reformasi 1998. Materi asli, fungsi asas isi kode etik terutama versi 2006 dan sanksi pelanggaran. 1. Pengertian kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah seperangkat norma etika yang mengatur perilaku wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Membedakan antara fakta dan opini serta memastikan integritas informasi. Artikel menjelaskan asal kata kode, aturan sistem, dan etika disebut moral. Menekan bahwa kode etik bukan hukum formal. Sanksinya moral hanya berlaku untuk anggota profesi dan dibuat oleh organisasi wartawan sendiri, bukan pihak luar seperti pemerintah. Yang kedua, sejarah perkembangan kode etik, etika jurnalistik di Indonesia. Ada 5. Yang pertama, periode tanpa kode etik 1945 sampai 1946. Pada masa awal kemerdekaan, Pers Indonesia fokus pada upaya menyalurkan informasi mengenai kemerdekaan kepada masyarakat. Yang kedua, periode kode etik PWI tahap awal 1946 sampai 1968. Pembentukan Persatuan Wartawan Indonesia dalam kurung PWI di Solo pada 1946 menjadi momen penting. Awalnya organisasi ini hanya memiliki konvensi tidak tertulis yang mengutamakan prinsip kebangsaan baru pada 1947. Yang ketiga, periode dualisme kode etik 1968 sampai 1975. Munculnya berbagai organisasi wartawan di luar PWI menciptakan kebutuhan akan kode etik yang lebih inklusif. Yang ketiga, periode dualisme kode etik 1968-1975. Yang keempat, ada periode kode etik PWI tahap kedua 1975 dengan 1999. Yang kelima, periode multi kode etik. Yang fungsi kode etik jurnalistik menurut M. Alwi Dahlan tentang 5 fungsi: melindungi profesionalisme masyarakat, persaingan sehat, mencegah kecurangan dan manipulasi narasumber. Asas kode etik jurnalistik berdasarkan kode 2006 ada 4 asas: demokratis, profesionalitas, moralitas, dan supervisi hukum. Lanjut, saya akan menjelaskan pertemuan 6. Yang pertama ada prinsip-prinsip dasar dan tanggung jawab profesi pasal 1-5. Yang pasal 1, independensi, akurasi, berimbang, dan didikan baik. Yang kedua, cara-cara yang profesional. Yang ketiga, verifikasi, berimbang, dan praduga tak bersalah. Yang keempat, etika terhadap narasumber. Yang kelima, menghormati hak narasumber yang tidak mau didamai. Baik, lanjut pertemuan 7. Prinsip dasar dan tanggung jawab profesi. Kode etik jurnalistik dalam kurung KEJ adalah seperangkat aturan yang menjadi pedoman moral bagi wartawan Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Tujuannya untuk menjamin kemerdekaan pers, melindungi publik dari informasi yang salah, dan menjaga martabat profesi. Berikut adalah penjabaran untuk pasal 1 hingga 5 yang telah dirapikan dan dilengkapi dengan penjelasan yang di sini ada 5 Di sini ada 5 pasal. Yang pertama, prinsip dasar pemberitaan. Isi pasalnya ada wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Yang kedua, metode kerja yang profesional. Isi pasalnya wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yang ketiga, verifikasi dan penyajian berita. Isi pasalnya adalah wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas penduga tak bersalah.
Yang keempat, larangan konten berita. Isi pasalnya wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul. Yang kelima, yang terakhir, perlindungan kelompok rentan. Isi pasalnya adalah wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.